Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore yang udah hadir pada diskusi kita kali ini. Terima kasih semuanya. Jadi kita di sini akan membahas mengenai tema kita dan juga kita buka sesi diskusi aja gitu ya. Jadi yang ingin bertanya nanti silakan bertanya, yang kurang paham silakan bertanya, jangan sungkan-sungkan. Mungkin nanti mungkin ini kan kita report ya. Nah, nanti tuh Bagus akan menampilkan share screen PPT-nya ya. Coba dipersilakan tuh Bagus. Ya, tema kita kan mengenai strategi coba TB kata strategi optimalisasi pendapatan asli daerah. Nah, eh, langsung saja pada pembahasan untuk materi dipersilakan. Baik, sebelumnya izin masuk teman-teman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu gitu sebelum masuk ke dalam materi. Apa sih pendahuluan dari materi kita gitu. Nah, di sini tuh ada penjelasan mengenai otonomi daerah ya, di mana pemberian otonomi daerah itu dari pemerintahan pusat itu ke pemerintahan daerah itu memberikan ruang gerak dan kebebasan yang luas gitu kepada daerah yang menjadi otonomi itu gitu. Nah, agar dapat mengoptimalkan berbagai potensi daerah berupa sumber daya alam maupun sumber daya yang lain sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya tersebut gitu. Jadi kita tuh diberi hak otonomi gitu, suatu daerah itu diberi hak otonomi itu biar bisa mandiri gitu, biar bisa mengeksplor daerah tersebut itu agar bisa membuat mengembangkan sumber daya alam atau sumber daya yang lainnya itu di itu gitu terjamin gitu atau bisa lebih luas gitu. Nah, outputnya itu kita mendapatkan keuangan yang lebih baik gitu. Jadi kita mendapatkan penghasilan gitu. Nah, pemerintah daerah ini tuh dapat meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber keuangan melalui usaha optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada. Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah pendapatan asli daerah gitu, atau yang biasa disingkat dengan PAD. Jadi salah satu contohnya itu BUMDes ya, atau Bumi Desa itu salah satu pendapatan asli daerah gitu, salah satu usaha yang dikembangkan oleh otonomi daerah dengan menggali keunggulan yang ada di daerah tersebut gitu untuk di apa sih dijadikan uang gitu, sumber keuangan. Nah, pendapatan asli daerah ini sendiri merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menghindari ketergantungan sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Jadi kalau kita udah punya apa sih duit kita sendiri gitu dari usaha dari pemerintah daerah tersebut gitu dengan mengusahakan bumdes ini, mengoptimalkan bumdes ini, jadi kita nggak tergantung lagi dengan setoran yang diberikan oleh pemerintah pusat gitu, atau yang biasa disebut dengan alokasi umum ya teman-teman. Itu tuh jadi kita nggak ngandelin uang dari pemerintah pusat lagi gitu, karena kita udah punya uang sendiri dengan usaha kita sendiri gitu. Nah, sehingga harus dapat memiliki strategi yang tepat agar optimalisasi pendapatan asli daerah dapat dilakukan secara maksimal. Jadi kalau kita mau punya usaha sendiri juga harus punya strategi ya, karena biar usaha kita tuh sukses gitu. Jangan malah makin makin merugikan gitu usaha BUMDes ini gitu. Biar nanti kan kita syukur-syukur bisa bisa mendapatkan uang kita sendiri dengan kesejahteraan masyarakatnya itu, maupun bisa menjadikan referensi bagi daerah-daerah lain gitu, dari karena peningkatan optimalisasi PAD kita daerah kita itu. Jadi kita dapat positifnya begitulah teman-teman sekiranya. Terus optimalisasi PAD itu bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah tersebut serta memperkuat struktur keuangan daerah karena merupakan salah satu tolak ukur indikator kemampuan dan cerminan kemandirian daerah tersebut gitu. Sekian dari saya. Lanjut ke materi pembahasan ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, izin ya teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembahasan materi kita ya.
Nah, PAD sendiri menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam pasal 285 disebutkan bahwasannya sumber PAD ini terdiri atas yang pertama ada retribusi parkir, yang kedua ada pajak kendaraan bermotor, yang ketiga lalu dari BUMD. Nah, maksudnya itu retribusi parkir itu adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap parkir-parkir ya. Nah, parkir di sini itu maksudnya parkir-parkir yang resmi ya, misalnya di parkir misal mungkin seperti mall, Ramayana, tempat keramaian segala macam. Nah, kalau misalnya pajak kendaraan bermotor, itu contohnya yang biasa kalian bayar setiap kalau bayar pajak motor tuh berapa? 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali? Nah, pokoknya seperti itu. Nah, kalau laba dari BUMD, nah biasanya kan pemerintah daerah punya BUMD ya, perusahaan-perusahaan daerah. Nah, labanya itu masuk ke PAD itu, pendapatan asli daerah kayak gitu. Nah, fungsi utama dari PAD sendiri merupakan sumber untuk pendanaan daerah dalam rangka mendanai belanja daerah yang tertuang dalam APBD. Nah, belanja daerah di sini banyak ya teman-teman, misalnya kayak pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji uh, pegawai dan kebutuhan segala macam gitu, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya seperti itu. Next, lanjut strategi optimalisasi PAD. Nah, di sini ada jadi strategi optimalisasi PAD itu merupakan suatu yang harus dapat dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah daerah nih, karena sumber dana dari pemerintah pusat ini sangat terbatas ya, karena seperti yang kita tahu ya, pemerintah pusat itu kan memberikan dana kepada pemerintah daerah itu nggak banyak ya, terbatas, sehingga pemerintah daerah perlu nih mengoptimalkan PAD sehingga sumber pendanaan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ini bisa terpenuhi dan tercukupi gitu dengan proper lah, dengan baik seperti itu. Nah, kalau misalnya menurut Simanjuntak tahun 2001 dalam Lacin tahun 2008 ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan ketika kita ingin mengetahui potensi sumber-sumber PAD di suatu daerah gitu. Yang pertama, kita harus lihat dulu nih kondisi awal suatu daerah itu seperti apa. Misalnya, oh ternyata geografisnya pegunungan, oh misalnya geografisnya apa daerah pantai. Nah, itu harus bisa dilihat dulu gitu kondisi awal daerah tersebut seperti apa, baru kita bisa merencanakan strategi apa yang akan kita gunakan ke depannya. Yang kedua yaitu peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Jadi maksudnya di sini tuh peningkatan cakupan, maksudnya kita itu harus memperluas nih wilayah penarikan atau pemungutan PAD kita agar hasilnya pun akan lebih besar gitu, seperti itu. Mungkin cukup dari saya, dilanjutkan oleh teman saya Dini, silakan. Oke, selanjutnya dari beberapa hal yang diperhatikan selain kondisi awal suatu daerah itu ada peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Jadi ini kegiatan ini tuh kayak upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan seperti menambah objek atau subjek pajak dan juga retribusi. Terus juga bisa bentuk peningkatan besarnya penetapan dan mengurangi tunggakan dari daerah tersebut. Terus selanjutnya itu ada perkembangan PDRB per kapita real. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan atau membayar pajak yang ditetapkan oleh daerah tersebut ya. Terus dengan logikanya, jika tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, maka semakin tinggi juga PDRB per kapita real dari suatu daerah. Oke, selanjutnya ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini seperti besarnya pendapatan dari daerah itu bisa dipengaruhi dari jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dapat pun atau pendapatan yang ditarik dari penduduk itu juga akan meningkat. Ini menurut teori dari Sriana. Selanjutnya ada mengenai inflasi dan penyesuaian tarif, itu akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omset penjualan. Dan yang terakhir itu pembangunan dan sumber pendapatan baru. Penambahan PAD atau pendapatan asli daerah juga dapat diperoleh dari pembangunan-pembangunan yang ada seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, dan jasa pengumpulan sampah. Karena
biasanya dalam pembangunan terminal dan pembangunan pasar itu juga ada pajak-pajak yang baru ditarik. Selanjutnya itu ada mengenai strategi yang dapat ditetapkan oleh Pemda dalam rangka menciptakan optimalisasi PAD. Nah, pertama ini ada peningkatan dalam iptek. Salah satu yang dapat mengoptimalisasikan PAD atau meningkatkan PAD itu dengan cara meningkatkan pelayanan dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek ini sebenarnya membantu pelayanan berjalan lebih cepat dan lebih efektif ya. Teknologi itu lebih mempercepat pelayanan dalam birokrasi biasanya. Terus selanjutnya ada yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan sistem informasi manajemen. Seperti peningkatan sistem informasi manajemen ini seperti adanya pendataan ulang wajib pajak dan juga objek pajak. Dan yang kedua itu seperti sistem pelayanan elektronik. Jadi dalam pelayanan elektroniknya lebih ditingkatkan lagi oleh Pemda untuk meningkatkan PAD. Terus selanjutnya ada peningkatan prosedur, seperti memperbaiki atau meningkatkan prosedur dalam pelayanan publik. Biasanya prosedur yang masih belum sempurna itu dilakukan lagi perbaikan atas perencanaan pengelolaan PAD untuk pengelolaan yang lebih baik lagi. Dan yang kedua itu perencanaan yang lebih baik. Seperti perencanaan ini meliputi bagaimana sih pemerintah membuat mekanisme pengelolaan PAD sehingga potensi-potensi daerah tuh yang ada di daerah tersebut tuh lebih diserap dengan optimal dan lebih efektif lagi gitu dengan adanya prosedur yang baru ini. Terus selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama. Peningkatan kerjasama ini sangat penting untuk melakukan optimalisasi PAD seperti dilakukan dengan berbagai pihak, baik itu perusahaan swasta maupun lembaga instansi lainnya. Perusahaan swasta mungkin seperti dalam perbankan, terus perusahaan konstruktor dan sebagainya, serta dapat juga melakukan kerjasama dengan masyarakat seperti kepatuhan terhadap pembayaran pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan. Nah, biasanya kerjasama ini perlunya juga sosialisasi yang lebih masif lagi agar masyarakat itu bisa diajak kerjasama lebih bersama pemerintah daerah tersebut. Ya, baik. Saya di sini ada akan menjelaskan aspek kesiapan. Nah, maksud aspek kesiapan ini, jadi dalam pelaksanaan optimalisasi PAD ini harus mempertimbangkan dalam aspek-aspek kesiapan. Nah, ini ada 6, yaitu ada sarana dan prasarana, termasuk teknologi yang memadai, ada konsultasi, advokasi, dan supervisi, ada kualitas, kuantitas sumber daya manusia yang memadai dan dapat diandalkan, ada motivasi, serta komitmen semua pihak, ada penataan, administrasi kependudukan, serta penganggaran. Nah, jadi dalam melakukan pelaksanaan dari strategi optimalisasi PAD ini harus memperhatikan keenam aspek-aspek kesiapan yang sudah dicantum di dalam sini. Baik, selanjutnya perumusan strategi dan kebijakan optimalisasi pendapatan asli daerah menggunakan metode SWOT, yang mana melalui matriks SWOT ini dapat diperoleh isu strategis sebagai dasar penentuan strategis optimalisasi pendapatan asli daerah. Adapun tahapannya yang pertama yaitu melakukan identifikasi terhadap faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan dari pengelolaan PAD. Nah, dalam menganalisis faktor kekuatan dan juga kelemahannya itu, faktor kekuatannya meliputi aset atau faktor-faktor yang dimiliki instansi terkait yang dapat mempermudah tercapainya tujuan atau visi yang ditetapkan. Adapun faktor kelemahannya meliputi kondisi atau karakter internal yang dimiliki yang dapat menjadi kendala atau hambatan dalam upaya untuk mencapai tujuan atau visi. Tahap kedua yaitu melakukan identifikasi terhadap faktor eksternal dengan mengembangkan daftar peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang perlu dihindari. Adapun dari yang ketiga, tahap ketiga yaitu pemberian scoring terhadap hasil identifikasi faktor internal dan juga maupun eksternal, di mana evaluasi faktor eksternal dan internal ini untuk membedakan tingkat pentingnya faktor dapat memberikan koefisien peringkat, di mana kemudian nanti hasil scoringnya ini pada tabel evaluasi faktor eksternal maupun evaluasi faktor internal dijumlah untuk menentukan apakah peluang lebih besar daripada ancaman atau sebaliknya, serta apakah kekuatan lebih besar daripada kelemahan atau sebaliknya. Adapun tahap keempat yaitu melakukan analisis faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal dianalisis dengan cara yang pertama mengevaluasi kinerja organisasi untuk setiap perspektif atau faktor-faktor yang berhubungan.
Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang merupakan kekuatan dan kelemahan. Yang keempat menstabulasi dan memberikan bobot dan rating serta memperbandingkan kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki organisasi. Ya, izin masuk ya. Jadi di sini ada studi kasus yang diambil yaitu pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan, di mana perolehan PAD di Kabupaten Buru Selatan ini belum cukup optimal. Terlihat dari rasio kemandirian fiskal yang rendah, efektivitas pajak dan retribusi di tahun terakhir yang masih kurang, serta elastisitas atau kepekaan PAD terhadap perekonomian daerah yang relatif rendah, tidak menentu, bahkan negatif di tahun terakhir. Kemudian ada belum optimalnya perolehan PAD antara lain disebabkan oleh beberapa kendala pada lingkungan internal dan eksternal. Kemudian dalam peta lingkungan strategis diketahui bahwa pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan berada pada kuadran 3. Artinya, sebuah posisi yang lemah secara internal namun masih memiliki peluang untuk dapat dikembangkan. Terakhir yaitu alternatif strategi yang harus menjadi prioritas utama bagi upaya optimalisasi pengelolaan PAD di Kabupaten Buru Selatan adalah strategi WO atau Weakness and Opportunity, yaitu membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang. Ya, selanjutnya yaitu berdasarkan studi kasus yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, di sini terdapat beberapa rekomendasi mengenai bagaimana penyusunan dari PA ini. Yang pertama ada menyesuaikan seluruh landasan hukum, sarana dan prasarana, serta sistem pemungutan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kedua, penataan organisasi dan manajemen serta sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan undang-undang. Ketiga, mengondisikan masyarakat wajib pajak sesuai dengan berbagai perubahan yang ada di dalam undang-undang. Keempat, memperkuat jaringan kerja dengan seluruh komponen organisasi yang ada, termasuk stakeholder guna peningkatan efektivitas dan efisiensi. Akhir adalah menyiapkan rencana penerimaan dan kegiatan yang realistis dengan berorientasi pada peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Ya, lanjut untuk simpulan dan saran. Jadi setelah tadi pembahasan sama teman-teman ya, mungkin kesimpulannya yang dapat diambil itu optimalisasi strategi pendapatan daerah dilakukan dengan melihat potensi dan kemampuan dari daerah itu sendiri. Kemudian dalam perumusan strategi dan kebijakan optimalisasi pendapatan asli daerah digunakan metode SWOT yang tadi sudah dijelaskan oleh Tabita, yaitu ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Lalu melalui materi SWOT dapat diperoleh isu strategi sebagai dasar penentuan strategi optimalisasi pendapatan asli daerah. Nah, untuk sarannya jadi strategi optimalisasi pendapatan daerah diantaranya itu menyesuaikan seluruh landasan hukum, sarana, prasarana, serta sistem pemungutan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, penataan organisasi dan manajemen serta SDM sesuai dengan kebutuhan undang-undang, mengondisikan masyarakat wajib pajak sesuai dengan berbagai perubahan ada dalam undang-undang, memperkuat jaringan kerja dengan seluruh komponen organisasi yang termasuk stakeholder guna peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan, lalu menyiapkan rencana penerimaan dan kegiatan yang realistis dengan berorientasi pada peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Nah, mungkin langsung saja bagi teman-teman yang kurang jelas mengenai pembahasan atau kurang dalam menguasai materi yang kita bahas tadi, boleh bertanya, silakan. Nanti yang jawab juga boleh, masing-masing individu aja, nggak apa-apa. Ya, sebelumnya moderator, saya mau izin bertanya, mungkin terkait materi yang tadi dijelaskan oleh Kira mengenai studi kasusnya, kan tadi ada terkait dengan kendala internal dan eksternal. Nah, apa kira-kira bagian dari faktor internal dan eksternal tersebut gitu terkait studi kasus yang tadi? Itu aja pertanyaannya, cukup. Ya, boleh teman-teman bagi yang ingin menjawab atau mengetahui apa yang tadi Sarah tanyakan, boleh langsung dijawab. Ya, izin menjawab ya. Kendala yang termasuk lingkungan internal yaitu kurangnya ketersediaan data akurat terkait subjek dan objek pungutan. Kemudian ada kemampuan sumber daya manusia petugas yang terbatas, terus juga lemahnya koordinasi dan dukungan sarana prasarana yang belum memadai. Terus kalau pada lingkungan eksternalnya itu
persoalan yang dihadapi adalah terkait dengan keterbatasan infrastruktur daerah yang terutama di bidang transportasi dan komunikasi, kemudian rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya kualitas pengawasan, persoalan aksesibilitas terkait faktor geografis. Begitu, Sarah, apakah cukup? Ya, cukup dimengerti Kirana, terima kasih. Ya, jadi saya izin menambahkan ya. Jadi kendala tadi tuh berarti harus memandang pada aspek-aspek kesiapan yang tadi yang sudah saya jelaskan, ada aspek sarana dan prasarana. Nah, dari dalam studi kasus yang kita ambil di sini kan tadi sudah Jana jelaskan bahwasanya salah satu kendalanya itu yang ada di aspek sarana dan prasarananya. Jadi benar sekali tadi yang bahwa pelaksanaan optimalisasi PAD ini harus berpandang pada keenam aspek tadi, gitu, seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas dari materi-materi yang tadi, teman-teman boleh bertanya. Kita buka diskusi aja, gitu. Jadi biar kalian tahu, kita juga tahu. Jadi kita sama-sama dapat materi atau ilmu. Mungkin saya izin tanya ya, menurut teman-teman nih, kan kita lagi ngebahas PAD. Kira-kira PAD dari Kota Serang sendiri itu yang terbesar menurut kalian sektor apa ya? Gimana Dini, bisa diulangi pertanyaannya? Soalnya kita kurang jelas. Ya, jadi kan kita lagi ngebahas soal PAD nih, pendapatan asli daerah. Ya, kira-kira pendapatan PAD dari Kota Serang itu paling besar itu dari sektor apa gitu? Menurut kalian sih dari yang kita lihat fenomenanya. Iya, kalau menurut saya pribadi ya dari penghasilan terbesar gitu dari PAD itu, kalau menurut saya pribadi ya dari pajak bermotor sih. Soalnya kan tahu sendiri ya di Serang ini banyak banget gitu loh yang pakai kendaraan bermotor. Nah itu juga bisa nyampe macet-macetan gitu kan. Nah kalau menurut saya tuh karena berlimpahnya kendaraan bermotor di Kota Serang, maka dari itu mungkin kemungkinan besar ya PAD terbesar itu terlimpah dari pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Kalau dari teman-teman bagaimana? Izin menambahkan TB. Kalau misalnya menurut saya pajak terbesar Kota Serang itu ini sih, selain per motor juga ini pajak restoran dan hotel, karena seperti yang kita tahu ya di Serang ini kan banyak restoran dan hotel ya, mungkin dari situ PAD-nya sumbangsi untuk PAD sangat besar gitu dari pajak hotel dan restoran itu sih. Cukup. Ya, mungkin saya juga ingin bertanya ya. Jadi yang termasuk dalam PAD itu apa saja ya? Tadi kan hanya disebutkan 3 ya. Ada retribusi parkir, terus ada hasil laba dari BUMD dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah itu dan lain-lainnya itu ada apa aja ya? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menjawab. Mungkin saya mau menambahkan ya, kan tadi cuma disebutin 3, tapi masih ada banyak lain kayak pajak reklame, retribusi pasar, terus juga jasa giro bank kayak masuk jasa giro bank ini masuk ke kategori lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terus juga ada hasil penjualan aset, misalkan mobil dinas yang sudah rusak dapat dijual gitu. Terus juga hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan juga keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Seperti itu, Elvin. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau masih kurang paham materi-materinya, boleh langsung kita diskusi aja, santai alurnya. Iya, izin mau nanya nih kepada Erik. Tadi kan sempat disebutkan ya terkait retribusi parkir, no. Nah, itu tuh yang dimaksud itu kan tadi kan telah disebutkan kayak retribusi parkir yang ada di mall. Itu tuh lahannya tuh lahan milik mall itu sendiri atau bisa aja lahan milik pemerintah atau negara gitu. Terus diretribusikan untuk parkir gitu. Atau terus bagaimana sih cara menyikapi parkir-parkir biar yang ada di itu tuh yang ada di pinggiran jalan itu, apakah nanti itu termasuk pelanggaran sosial atau bagaimana, karena kan itu maksudnya pungli ya atau enggak masuk PAD kan ya. Terus yang contoh lain itu kayak gimana gitu, bisa dijelaskan ya? Oke, izin menjawab ya TB. Pertama terkait yang retribusi parkir dari mall, dari restoran ya. Nah itu menurut saya sebenarnya itu tanah milik
perusahaan tersebut ya, mall atau restoran atau hotel. Cuman emang di dalam peraturan perundang-undangan itu diatur bahwasannya hal tersebut akan masuk ke dalam PAD gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu benar, itu sebenarnya tanah milik perusahaan tersebut gitu. Cuman karena menurut undang-undang diatur bahwasannya parkir itu dipungut dalam PAD, itu akan disumbangkan ke PAD gitu. Mungkin ada pembagian hasilnya juga sih, itu menurut saya. Dan kalau misalnya terkait parkir liar, nah itu sebenarnya parkir liar itu kan hal yang merugikan lah ya buat pemerintah, karena hasil dari parkir liar tersebut tidak masuk ke dalam anggaran pemerintah gitu. Mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan ini si patroli parkir liar tersebut gitu, agar parkir liar tersebut bisa diakuisisi oleh pemerintah, sehingga dana dari parkir tersebut bisa masuk ke kas atau PAD dari pemerintah gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih, cukup sih. Tadi kan sempat dibahas tuh retribusi parkir terkait itu ya. Itu nggak sih, kayak apakah keseluruhan itu diambil dari duit parkir itu buat pemerintah gitu, atau hanya beberapa persen saja gitu? Ya, Dari data boleh. yang barusan saya cari, ternyata penghasilan parkir yang disumbangkan terhadap PAD itu sebesar 5,5%, seperti itu sih, TB. Oh, berarti dari keseluruhan duit yang didapat oleh mall itu dari retribusi parkir itu 5,5%-nya itu untuk PAD gitu. Begitu, Erik? Iya, betul TB. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak? Saya tuh agak bingung ya. Jadi PAD ini kan biasanya untuk pendanaan untuk biaya belanja ya, belanja daerah. Nah, itu bisa masuk untuk kayak biaya utang. Jadi daerah itu sebelumnya itu punya utang gitu loh. Nah, itu bisa diambil nggak dari dana tersebut, dari dana PAD? Oke, izin menjawab ya pertanyaan dari Elvin tadi. Kalau menurut saya itu boleh ya, karena menurut saya PAD itu pure hak milik dari pemerintah daerah gitu, bukan dari pemerintah pusat. Jadi mau digunakan untuk apapun itu, selama untuk kebaikan kesejahteraan masyarakat atau penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, itu sah-sah aja sih. Karena itu emang dana milik mereka pribadi gitu. Seperti itu sih. Ya berarti ya, ngerti. Berarti selain untuk pendanaan biaya-biaya belanja daerah, bisa juga untuk membayar utang pada daerah yang berhutang gitu ya. Oke. Ya, Berarti bisa. dana tersebut langsung terpotong atau gimana nih? Jadi dana PAD itu untuk kalau misalnya mau dipakai untuk bayar hutang daerah, itu bagaimana kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri gitu. Jadi tidak langsung dipotong dari hasil PAD, karena ya itu emang dana milik mereka pribadi, hasil pengelolaan kekayaan mereka pribadi. Jadi penggunaan untuk apapun mereka itu dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah gitu. Nggak ada kewajiban untuk dilakukan potongan secara langsung gitu. Itu sih kalau dari saya. Iya, teman-teman mau nanya dong, itu kan kita kan tentang optimalisasi PAD ya. Menurut kalian apa sih daerah mana sih yang menurut kalian itu PAD-nya udah optimal gitu? Iya, teman-teman, kalau menurut saya tuh Jakarta itu udah optimal nggak sih gitu. Karena kan kalau seperti yang kita ketahui nih, banyak sih daerah-daerah lain tuh pada migrasi ke Jakarta itu sendiri gitu. Jadi menurut saya kayaknya Jakarta itu udah optimal gitu PAD-nya. Sampai-sampai kan katanya bisa menyumbangkan ke daerah lain gitu, karena berlimpahnya PAD yang dia miliki gitu. Kayak misalkan banyak perusahaan yang terdapat di itu gitu di Jakarta itu, terus kendaraan bermotor yang banyak juga kan, itu kan bisa menjadi itu ajang pendapatan PAD itu sendiri gitu kan. Menurut kalian gimana tuh, teman-teman? Ya, kalau misalnya menurut saya sih setuju sih sama pendapat dari itu, bagus, karena ya emang karena Jakarta juga pusat perekonomian negara Indonesia, jadi banyak sekali misalnya kayak pusat-pusat
gedung apa ya namanya? Iya, pusat-pusat bank itu ada di Jakarta, pusat-pusat perusahaan itu ada di Jakarta, kayak gitu kantor-kantor perusahaan juga banyak di Jakarta, sehingga pajak yang didapat dari perusahaan-perusahaan tersebut itu akan besar sekali gitu untuk pemerintah Provinsi Jakarta gitu. Selain itu dari hotel-hotel juga seperti kita tahu kan hotel Jakarta itu sangat banyak ya. Itu juga menyumbang PAD yang sangat besar untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta gitu itu sih dari saya. Ya mungkin izin nambahin sedikit ya. Selain Jakarta ada kayak kota-kota besar lainnya yang ada di Pulau Jawa seperti Surabaya yang menurut saya sendiri mungkin kita nggak bisa memastikan mana daerah yang benar-benar bisa mengoptimalisasikan PAD-nya ya. Karena menurut saya itu mungkin pakai data, tapi kita bisa lihat bagaimana kota itu daerah tersebut dijalankan. Kayak misalnya ada banyak pelayanan publik yang optimal di sono yang menurut kita pelayanannya udah bagus. Terus adanya smart city yang udah berjalan dengan baik, dan juga banyak investor yang seperti disebutkan sebelumnya. Jadi di daerah tersebut ada banyak investor yang menanamkan saham mungkin di daerah tersebut. Jadi itu bisa jadi gambaran bahwa mereka dapat pajak banyak dari investor seperti itu. Ya, mungkin kalau tadi dikatakan bahwa Jakarta memiliki PAD yang optimal ya. Namun Jakarta juga harus tetap meningkatkan PAD-nya karena apalagi dalam bidang kesehatan ya. Kan kemarin kita sempat mengalami masa pandemi COVID. Nah, Jakarta sendiri kan mempunyai sumber daya manusia yang banyak karena adanya perpindahan penduduk ya. Nah, itu jadi Jakarta tetap harus mengoptimalkan PAD tersebut, meningkatkan PAD gitu. Mungkin menurut saya begitu. Ya, jadi teman-teman apa ada yang ingin bertanya lagi atau bagaimana atau sudah cukup? Cukup Sudah sepertinya cukup. diskusinya. Ya, terima kasih juga mungkin teman-teman yang udah mau menjelaskan. Soalnya kan kita sudah berdiskusi juga ya tadi. Udah nggak ada pertanyaan lagi sih kalau dari saya ya. Oke, baik. Mungkin kita tutup diskusi kita kali ini. Ya, semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat diserap oleh kita dan dapat bermanfaat oleh kita semua. Ya, mungkin cukup. Mungkin ditutup aja kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh.